kita mulai aja untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan kuliah dengan 3 topik ya, masih di seputar dengan peternakan unggas ya, terutama bidang objek utamanya adalah unggas. Kalau kemarin saya memberikan materi tentang beberapa jenis virus ya yang menyerang pada unggas. Nah, hari ini kita akan coba sedikit bergeser ya, masih di agen infeksius yang sama, yaitu dari golongan bakteri. Nah, ini adalah 3 materi yang nantinya jadi bekal saudara, karena ini adalah penyakit yang banyak ditemukan, tidak hanya di peternakan besar, bahkan di peternakan tradisional yang ada di rumah-rumah ya. Baik, sebelum kita memulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, serta apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, kita ketahui bersama bahwa unggas ini adalah sebuah komoditas yang menjanjikan. Bahkan di era-era tahun pandemi kemarin, waktu aktivitas seseorang itu dibatasi, banyak masyarakat yang mulai beralih untuk memelihara unggas. Nah, unggasnya itu ternyata tidak hanya unggas yang nantinya dikonsumsi saja, tetapi banyak unggas-unggas yang sebagai kelangenan ya. Kelangenan itu hewan peliharaan yang diambil keindahannya. Apakah dia diambil dari keindahan suaranya, keindahan eh, bentuknya, atau warna bulu, atau bahkan tingkah laku dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan bahwa unggas itu menjadi suatu komoditas yang menjanjikan untuk dikembangkan eh, secara berkesinambungan. Nah, untuk itu bagi rekan-rekan dokter hewan tentunya objek dari pasien nantinya tidak hanya dalam bentuk pet and well, pet saja atau anjing dan kucing, tetapi bisa dalam bentuk unggas-unggasan ini. Sudah banyak sekarang para peternak unggas atau pemilik unggas sadar akan pentingnya kesehatan hewannya. Jadi mulai banyak yang membawa ke praktek-praktek dokter hewan untuk diadakan apakah itu nantinya sebagai bentuk diagnosa ya terhadap suatu penyakit atau pengobatan atau bahkan vaksinasi. Oke ya, itu yang menjadikan ini adalah komoditas yang perlu saudara pelajari untuk bekal saudara nanti ketika menjadi seorang dokter hewan. Nah, ternyata di komoditas unggas ini ada beberapa istilahnya adalah komponen penting yang menjadikan dia eh, prospek untuk dikembangkan. Pertama, panennya cepat. Jadi kalau saudara ngomong tentang unggas untuk ini ya, untuk konsumsi, contoh ya untuk telur, terus untuk pedaging. Nah, pedaging itu cepat. Zaman saya dulu kuliah itu masih kita ngomong 800 gram itu sekitar 30 sekian hari. Nah, 35, ada yang ngomong 37 dan lain sebagainya. Saat ini ternyata seiring dengan perkembangan zaman ya, jadi bukan karena penambahan antibiotik growth promotor ataupun akibat adanya penambahan hormon tertentu dan lain sebagainya, tidak, tetapi karena pemulihan secara genetik. Nah, yang semula 800 gram itu bisa dicapai dengan jangka waktu pemeliharaan 35 hari lebih. Nah, sekarang itu bisa hanya 28 hari. Nah, mungkin nanti di beberapa tahun ke depan mungkin bisa lebih singkat lagi. Bisa jadi cukup hanya 21 hari dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan panennya cepat. Di samping itu kalau kita ngomong unggas yang bukan komersil ya, bukan untuk konsumtif, contoh unggas-unggas yang dipelihara karena untuk diambil anakannya atau diambil produksi untuk dijual,
Contoh ya, beberapa burung ini yang di bawah ya, terutama kita berfokus di wilayah konservasi. Nah, saya kemarin coba diskusi dengan beberapa tim itu, ternyata nanti untuk program di dokter hewan UNER ini ada apa ya istilahnya, ada suatu research center di mana dia akan berfokus pada wilayah konservasi. Nah, konservasi ini ya salah satunya jenis unggas-unggasan. Jadi kalau kalian ke beberapa taman nasional, Purwo dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada satwa-satwa endemik yang memang itu ciri khasnya ada di Banyuwangi. Saya contohkan ini apa cucak hijau. Jadi kalau saudara browsing nanti ada cucak hijau itu yang spesifik ada di Banyuwangi. Jadi sebenarnya ada dua cucak hijau, satu di Kalimantan, satunya ada di wilayah Banyuwangi dan itu memiliki ciri khas yang khusus. Nama latinnya kalau kalau tidak salah Chloropsis sonerati. Nah, itu adalah satwa yang memang potensi nantinya untuk dikembangkan. Tapi sampai saat ini untuk pembudidaya itu masih belum bisa karena proses perkawinannya itu sambil terbang. Jadi kalau burung itu ada yang kawinnya itu sambil dia di berenang ya kayak mandi gitu, mandi di air, ada yang di dahan, ada yang sambil terbang. Nah, yang sambil terbang ini yang sulit untuk dikembangkan. Zaman dulu jalak Bali ya kalau saudara tahu jalak Bali itu waktu beberapa tahun belakangan itu dulu sempat dikirim ke ini apa ke Australia, tapi dengan catatan jalak balinya harus disterilkan. Karena apa? Tidak bisa nantinya jalak bali itu dibudidaya di sana. Tapi dasarnya orang Indonesia ya kadang untuk sterilitas dari jalak balinya kurang bagus. Akhirnya banyak di sana, banyak di Australia. Dan suatu ketika Indonesia pun kekurangan jalak bali, populasi tertentu. Akhirnya ada yang didatangkan dan sampai saat ini ternyata karena keberhasilan dan teknologi dan lain sebagainya, termasuk penggunaan dari PCR, karena monomorfik ya, jadi untuk membedakan antara jalak bali jantan dan jalak bali betina itu sulit. Sehingga karena adanya monomorfik, dia dites dengan PCR, akhirnya ketahuan. Oh, saya memelihara sekian tahun itu ternyata jantan dengan jantan, pantasan tidak bertelur. Oh, saya memelihara sekian tahun itu ternyata betina dengan betina, pantasan bertelur saja tapi tidak ada isi embrionya. Nah, ini akhirnya dengan pengembangan teknologi PCR tersebut, hewan-hewan yang monomorfik, terutama jenis-jenis burung atau unggas, itu bisa dikembangkan dengan baik. Jadi jantan ketemu betina karena dites terlebih dahulu. Ya akhirnya sampai saat ini banyak produksi jalak Bali di Indonesia, di Nganjuk, terutama di Nganjuk itu banyak. Ini yang kedua adalah harganya murah. Jadi kalau saudara mungkin sering bosan dan lain sebagainya, kalau membandingkan daging merah dengan daging putih itu lebih murah, memang harganya daging putih. Daging putih ini dapat dari unggas, unggas-unggasan, jenis unggas ya. Apakah itu dari ayam broiler, apakah itu dari kalkun ya, bebek, ataukah dari jenis-jenis ayam layer yang sudah afkir. Nah, kalau kalian makan soto itu ya ayam layer yang sudah afkir banyaknya daripada saudara mengkonsumsi ayam broiler. Karena broiler ini lebih banyak masuk ke wilayah untuk KFC, McD, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ongkos pemeliharaannya yang rendah. Jadi kalau pakan dari unggas ini tidak banyak sebenarnya, tapi harus terkontrol. Terkontrol dalam artian waktu pemberiannya tidak boleh kita memberikan oh asal dia kenyang maka yang namanya FCR ya consumption rate itu akan membengkak. Jadi nilai efisiensi dari penggunaan pakannya tidak bagus. Nah, pengembangan sampai saat ini jenis-jenis pakan ya untuk fase starter, fase grower, finisher dan lain sebagainya sudah sangat spesifik termasuk dengan tata cara pemberian pakannya. Kalau zaman dulu kita masih pakai tangan ya manual dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah pakai otomatis, pakai hooper ya, otomatis tergantung setelan dari timer kita.
Jadi mau timer waktu ya, timer waktu untuk pemberian hopper sama timer untuk nantinya menyalakan lampu. Karena burung ataupun unggas itu ada kecenderungan ketika dia kondisi ini ya apa istilahnya terang dengan intensitas cahaya tertentu, satuannya itu lux. Nah, itu dia akan merespon untuk menimbulkan rasa ingin makan. Nah, ini yang disetting sehingga efisiensi dari pemberian pakan itu bisa lebih bagus. Maka di sini dikatakan ongkos pemeliharaan yang rendah. Yang keempat itu adalah relatif aman bagi kesehatan. Ya, untuk saat ini relatif aman. Zaman dulu waktu avian influenza ya kategori ini tidak bisa dimasukkan. Karena apa? Karena ini apa banyak penularan penyakit zoonosis dari unggas ke manusia. Tapi untuk saat ini masih aman ya. Malah yang sekarang itu daging merah yang eh, jadi problem. Apakah itu bikin darah tinggi, penularan penyakit, ada apa BMD, ada eh, LSD dan lain sebagainya, macam-macam ya. Sangat banyak sekarang dan daging merah ini lagi cenderung eh, kurang aman ya untuk bagi kesehatan. Nah ini faktor yang wajib saudara ketahui bahwa inti dari penanggulangan penyakit kolera, CRD dan SNOT sebenarnya intinya adalah bakteri. Dan bakteri ini dia menyerang di saluran pernafasan unggas, ya, saluran pernafasan bagian atas maupun saluran pernafasan utama ataupun paru-paru. Nah, di beberapa faktor ini ada 4 ya, ada faktor stres, iklim, cuaca, dan pakan. Nah, ini yang wajib saudara ketahui selaku dokter hewan. Pertama adalah dari saudara nantinya mengetahui suatu faktor ya terhadap angka kejadian penyakit bakterial, maka saudara hati-hati dalam pertama melaksanakan vaksinasi. Jadi kalau vaksinasi lagi iklimnya itu tidak menentu, cuacanya nggak bagus, ya, terus ada saatnya perubahan pakan dari starter ke grower, ya usahakan tidak. Karena itu sebenarnya sudah sangat banyak ya 3 faktor yang terlibat, maka ada kemungkinan nantinya jika itu diterjang aja, wis nggak apa-apa, wis iklim cuaca pakan wis lagi berubah dan lain sebagainya, aku tetap vaksin. Nah, itu akan bisa menyebabkan faktor munculnya penyakit. Maka kalau nanti semisal kalian mau mengadakan perubahan pakan nih, oh pakannya mau tak rubah. Pertama, jangan menimbulkan stres pada perubahan pakan. Jadi perubahan pakannya bertahap ya, mulai 25, 75, 50, 50 sambil dievaluasi 75, 25 baru 100%. Nah, itu jangan diikuti nanti dengan faktor stres yang lain. Contoh nih, oh waktu perubahan pakan teman-teman lagi ngadain perombakan kandang atau perbaikan kandang, ketak-ketok bunyinya berisik dan lain sebagainya, ya otomatis ini juga akan bisa menginduksi untuk atau men-trigger untuk terjadinya vol kolera, CRD dan SNOT. Ya, untuk itu saudara nanti wajib untuk memahami beberapa faktor ini sebelum nantinya melaksanakan sesuatu kegiatan di kandang, apakah itu dalam bentuk manajemen perubahan pakan, apakah itu nanti dengan perbaikan kandang atau lain sebagainya, harap memperhatikan 4 faktor ini. Jangan sampai saudara terlewat ya. Contoh nih, lagi iklimnya bagus ya wis nggak apa-apa sebenarnya pergantian pakan karena iklimnya bagus. Cuacanya cerah. Tapi kalau cuacanya fluktuatif, habis hujan, terus tiba-tiba panas banget, malamnya dingin dan lain sebagainya ya hati-hati. Jangan ditambah dengan faktor perubahan-perubahan yang lain. Nah, untuk manajemen kesehatan unggas ini, pernafasan atas untuk bakterial ya, ini perlu manajemen pemeliharaan yang bagus. Ya, salah satunya penerapan biosecurity ya, terus memilih bibit yang benar-benar bebas dari vol kolera, CRD dan SNOT, terus mungkin mengurangi atau meniadakan faktor-faktor pendukung
dari munculnya angka kejadian flu kolera, snot, dan CRD. Yang kedua adalah pakan. Nah, pakan ini harus sesuai ya, terpenuhi baik itu kualitas dan kuantitasnya. Kalau memang dia itu memang fase yang starter ya, butuhnya protein 21%, ya berikan, jangan dikurangi. Karena itu adalah fase di mana metabolisme ayam itu sangat tinggi. Maka kenapa kok ketika di fase finisher atau di fase akhir dan lain sebagainya itu proteinnya hanya sampai 18%. Karena pertumbuhannya sudah selesai, hanya mempertahankan untuk metabolisme basal dan reproduksinya. Nah, ini yang perlu saudara pahami nanti di manajemen pemeliharaan. Nah, sebenarnya dari manajemen pemeliharaan, pakan, dan lain sebagainya, itu ada di tiap manual book dari penyedia DOC ataupun pulet dan lain sebagainya. Jadi ada manual booknya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Manual book ini adalah sebagai acuan bahwa proses pemeliharaannya itu selayaknya atau sebaiknya adalah sesuai dengan manual book. Nah, maka peternak pun bisa menuntut nantinya ketika sudah melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan manual book ya, sudah sesuai secara keseluruhan, tapi kok produksinya nggak sesuai. Nggak sesuai itu bukan berarti dia tambah banyak sesuai dengan yang ada di manual book, tapi lebih sedikit. Nah, ini nantinya peran dokter hewan di sana. Jadi dokter hewan akan ditugaskan sebagai technical service ya, TS biasanya nyebut technical service untuk mengidentifikasi apa gap antara manual book dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga produksinya tidak bisa bagus. Nah, ini wajib nanti saudara kemampuan analisisnya dikembangkan. Jadi saudara harus melihat banyak perspektif, banyak sudut pandang, cari nih, oh apa sih yang menyebabkan produksinya turun padahal seolah-olah sudah dilaksanakan manajemen sesuai dengan manual book. Ya, yang ketiga ada ya, ini bisa saudara kendalikan sebagai sebuah tindakan preventif yang diutamakan. Jadi jangan kausatif atau simptomatif karena kalau sudah terjadi dan itu melibatkan sebuah populasi unggas yang besar, maka biayanya akan mahal dan hasil dari pengobatannya pun tidak efektif. Oke, selanjutnya manajerial untuk pemeliharaan ya, dia dikandangkan atau tidak. Nah, ini ada yang konsep free kids kemarin yang saya sampaikan itu. Kalau di Indonesia rata-rata banyak nih yang free kids ya, yang tidak dikandangkan terutama ayam kampung ya dibandingkan dengan beberapa jenis ayam yang lain. Dan harga jualnya tapi tidak dikandangkannya tidak didukung dengan pemberian pakan yang bagus. Biasanya kan ayamnya nyari sendiri, ya ceker-ceker atau makan makanan tetangganya dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu kurang efektifnya itu, ini ada sisi positifnya sebenarnya bahwa sisi positifnya itu diversitas dari jenis pakannya itu bervariasi. Nah, ini yang menyebabkan kenapa nih ayam kampung itu rasanya lebih enak dibandingkan dengan ayam-ayam broiler dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin nanti bisa saudara kembangkan lebih lanjut ya untuk menjadi suatu manajemen baru. Contoh ya, kayak saya lihat di beberapa Instagram dan lain sebagainya itu ada dia memelihara ayam terus dikasih daun-daun ya ayamnya tidak kemana-mana bikinkan satu kandang nggak kayak kandang burung terus dikasih daun-daun ada komposternya di sana terus dikasih makan sisa hasil hasil sorry sisa dari makanan rumah tangga. Nah, ini sangat menarik sebenarnya itu bisa menjadi potensi di masing-masing wilayah untuk beternak urban farming. Yang kedua adalah lingkungan atau cuaca ini yang kita nggak bisa kontrol ya lingkungan dan cuaca ini. Nah, saudara bisa mensiasatinya dengan meningkatkan imunitasnya saja. Sebenarnya yang menjadikan masalah di cuaca itu adalah pertama fluktuatif suhu. Maka akan lebih baik nantinya ketika saudara punya kandang
mampu untuk meredam fluktuatif suhu tersebut. Apakah dengan nantinya memilih bahan dari kayak kayu dan lain sebagainya yang lebih isolator daripada bahan-bahan yang bersifat konduktor. Atau nanti saudara punya mekanisme tersendiri. Oh, ini biasanya fluktuatif cuaca itu ada angin. Nah, saya bikin kandang yang sifatnya closed house. Ya, saya menciptakan iklim mikro yang nantinya bisa saya atur sesuai dengan optimalitas dari produksi ternak tersebut. Nah, itu boleh. Dan memang ini sebuah biaya investasi yang harus dibayarkan. Barangkali nanti saudara bisa memfasilitasi kedua gap tersebut bahwa ada gap bahwa kalau semisal iklim mikro itu mahal, pakai closed house. Kalau yang open house itu ini apa murah, tapi fluktuatif suhunya tidak bisa terkontrol. Oke, saya bikin semi closed house. Nah, semi closed house dengan sistem yang lebih murah, buka tutup tirai kah, apa dan lain sebagainya. Itu yang banyak dilaksanakan di masyarakat. Sebentar ya, saya baik, mohon maaf eh, harus terganggu telepon dari Prof Bimo soalnya. Oke, baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah tata laksana pemeliharaan. Nah, ini tata laksana pemeliharaan ya berarti SUP. Jadi kalau saudara nantinya menemukan sebuah sistem ini, baik itu tata laksana, termasuk bagaimana untuk mereduksi ya pengaruh dari cuaca, jenis kandang, dan lain sebagainya untuk suatu jenis ternak ya secara fokus, apakah itu layer, atau broiler, atau ternak ayam kampung, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah bisa nantinya mendatangkan nilai rupiah dari keprofesian saudara. Kenapa? Karena ini akan bisa diaplikasikan sebagai bentuk kebijakan yang di apa ya di dipilih pemerintah untuk program-program tertentu dan saudara sebagai konsultannya. Nah, ini penting ya. Saudara bisa bergerak di bidang itu. Jadi jangan hanya nanti berorientasi bahwa saya nanti harus jadi karyawan, tapi ya kaya raya, tidak seperti itu ya. Jadi saudara konsepnya adalah pengembangan dari keilmuan. Jadi ketika ilmu itu dikembangkan, ilmu itu diaplikasikan, maka secara otomatis nanti pendapatan akan dihasilkan. Oke, ini beberapa, sorry, ini beberapa jenis ya kandang yang mungkin saudara pernah lihat atau saudara pernah magang dan lain sebagainya. Silakan selanjutnya mungkin untuk arah magang saudara bisa kalau yang sudah pernah di ternak besar, ada yang ingin fokus di apa unggas itu boleh. Apakah
apapun itu unggasnya, apakah dalam bentuk unggas komersil atau unggas-unggas yang dilindungi, dikonservasikan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sebelah kiri saya ini adalah kandang biasa ya. Sorry, yang banyak digunakan oleh peternak beberapa burung ya untuk kandang soliter. Nah, kandang ini bisa juga untuk domestifikasi. Karena seperti kita ketahui bersama banyak nih eksploitasi terutama unggas-unggas untuk kicauan. Jadi unggas-unggas untuk kicauan itu banyak dieksploitasi dari tangkapan alam. Bayangkan suatu unggas itu yang semula dia terbang bebas ya, kemanapun dia bisa, mau dan lain sebagainya, dia harus diposisikan di kandang yang sempit atau soliter. Terutama apabila hewan-hewan itu sifatnya secara komunal, dia berkelompok, ya, terus bukan yang individual dan lain sebagainya, terus tiba-tiba harus dipelihara secara soliter. Nah, ternyata masyarakat itu ya juga memiliki ilmu pengetahuan di sana bahwa ketika eh, dia untuk melaksanakan domestifikasi itu dia menggunakan jenis sangkar tertentu. Nah, sangkarnya ternyata dibikin tidak lebar, jarak antar jerujinya ini lebih sempit. Nah, sempat saya tanya kenapa kok Pak ini lebih sempit? Jawabannya simpel. Biar ketika nabrak itu dia kepalanya nggak sampai kejepit ataupun ngelukai kepala. Jadi tabrakannya itu bidang tabrakannya itu lebih rapat. Jadi walaupun nabrak dia nggak akan ngelukai paru dan lain sebagainya. Nah, yang kedua biasanya dikurung. Dia dikurung sambil dimandikan tertentu terus ditutup dikerodong. Nah, dikerodong ini untuk menciptakan suasana malam. Sambil nanti bertahap dibuka sedikit bawahnya ke atas sampai nanti terbuka secara keseluruhan. Nah, ini cara-cara yang sudah banyak dilaksanakan oleh para pemelihara burung terutama untuk yang kicauan seperti itu. Nah, yang tengah ini adalah kandang close house ya, kandang close house. Kandang close house ini yang fan di belakang ini adalah fan yang fungsinya untuk menarik udara di dalam ruangan. Ya, di dalam ruangan ini dia akan ketarik udaranya sehingga menciptakan kondisi vakum di dalam ini. Nah, terus kondisi vakum itu di bagian depan diikuti dengan pemberian apa ya istilahnya kayak pendingin. Jadi ketika saudara nanti masuk di dalam lingkungan ini kayak ada ini ya kayak kalian tarik gitu, tapi setelah ditutup udaranya akan biasa dingin. Karena udara yang tertarik pada bagian muka ini dia akan dialirkan di kayak elemen berkelok gitu ya. Terus jadi uap air, di uap air. Nah, sehingga kondisi ini bisa dikontrol seberapa dinginnya untuk wilayah kandang. Nah, ini yang disebut dengan closed house. Nah, closed house ini untuk biaya pembuatannya mahal di satu satu sistem closed house zaman saya waktu magang 2013 itu satu sistem closed house itu sekitar 17.500 untuk satu ekor ayam. Kalau sekarang mungkin ya bisa sampai 20-30 ribu untuk satu ekor ayam. Tinggal kalikan kapasitas closed house-nya minta berapa. Kalau mintanya 10.000 ya tinggal kalikan 10.000 kali total biaya untuk per ekornya. Nah, yang sebelah lagi ini adalah yang di kampung ya, ada yang tidak dibuka terus seperti ini di dalam kandang, ada yang biasanya kadang dilepas nanti kalau sore dimasukkan. Ini sistem matematika kandang yang ada saat ini dan monggo barangkali dari rekan-rekan itu punya kreativitas untuk nantinya oh saya ingin membuat suatu kandang nantinya di kampung itu sistematikanya ada aplikasi closed-nya, ada aplikasi terbukanya, dan memanfaatkan poin-poin apa ya istilahnya poin-poin kelebihan dari masing-masing kandang. Nah itu boleh silakan dan itu akan sangat berguna tentunya. Yang berikutnya ini kalau yang cuaca itu terlalu panas, terlalu dingin, banyak angin kencang, curah hujan yang tinggi dan lain
dan lain-lain. Tata laksana pemeliharaan ini dibedakan ya. Jadi petelur ya memiliki tata laksananya masing-masing, daging, ayam, darah, dan lain sebagainya. Untuk pakan, jenis pakannya, jenis pakan termasuk ini masuk ke dalam kategori ketika saudara memilih pakan sebagai atau istilahnya saudara menginterpretasikan pakan untuk jenisnya ya, jenisnya untuk apa? Untuk pakan layer berarti proteinnya kalau yang di awal 21%, bahkan sampai 23. Kalau yang selanjutnya menurun sampai mengkhawatir 18%. Pemberian pakannya harus beberapa kali dengan sistematika jam tadi, terus higienitas makan. Nama penyakit bisa virus, bakteri, jamur, atau parasit. Nah, ini mendukung macam-macam ya, dari jenis-jenis virus, bisa ada MT, bisa ada avian influenza, dan lain sebagainya. Lalu bakteri bisa ada Pasteurella motorosida, ada malaria unggas, ada yang namanya CRD, snot, dan lain sebagainya. Jamur ada yang nantinya menyebabkan kandidiasis, keracunan jamur, dan lain sebagainya. Parasit, ektoparasit, dan lain sebagainya. Nah, ini silakan dipelajari. Nah, kita berfokus sekarang pada kolera, bahwa kolera ini nama lainnya ya, sinonimnya itu avian kolera, avian pasteurellosis, avian hemorrhagic septicemia, sama kolera unggas. Nah, ini penyebabnya itu adalah bakteri ya, bukan virus. Ingat-ingat, kalau kita ngomong kolera, CRD, dan snot, itu penyebabnya adalah bakteri, bukan virus. Nah, penyebab bakterinya adalah Pasteurella motorosida tipe A. Dan ini adalah bakteri yang ditakuti oleh peternak parent stock. Parent stock sangat takut akan bakteri Pasteurella. Karena apa? Dia bisa menular secara vertikal. Jadi dari induk menurunkan ke anak. Jadi ketika parent stock itu terindikasi atau positif adanya Pasteurella, maka otomatis dari hasil final stocknya, DOC-nya itu akan tidak laku. Karena ya otomatis karena ada penularan tadi, walaupun dia tampak sehat, pasti karena adanya referensi penularan itu, maka tidak dipercaya lagi untuk menjadi supplier dari final stock, karena final stocknya sudah terkena Pasteurella. Dia berangkokoid ya, bipolar, bergacul, dan termasuk gram-gram negatif. Jadi nanti penggunaan antibiotiknya kalau memang sudah terindikasi kolera unggas ya gunakan golongan antibiotik gram negatif, jangan berbroad spektrum lagi. Terus predisposisi ya, predisposisi ini ya kegiatannya sporadik, disebabkan oleh faktor stres ya. Stresnya tadi bisa karena cuaca, kelembapan, pindah kandang, foto paru atau debriefing, terus mendapat secara dada ya tidak di tahap 25, 50, 75, dan baru 100%. Terus Pasteurella motorosida komersialnya di nasofaring. Nanti kalau saudara mau koleksi ini dilaksanakan isolasi dan identifikasi, saudara swabnya nanti di nasofaring. Nah, ini overcrowding juga ya, overcrowding ini menjadi penyebab terus pengangkutan lama, kurang minum, hati-hati. Maka nanti kalau saudara membeli kulet, katakan mau isi layer, terus saudara beli kulet yang wilayahnya katakan kalian di Kediri ya, cari wilayah Kediri atau di terdekat saja, jangan terlalu jauh, karena terlalu jauh ada resiko di sini yang besar terhadap stres. Yang stres nanti kalau dilanjutkan itu bisa men-trigger munculnya penyakit. Nah, berikutnya kandang terbuka ya, terkena angin ini tidak boleh. Jadi usahakan kalau saudara punya kandang itu ada tirainya gitu, yang ketika malam itu bisa ditutup tirainya, dan ketika pagi itu bisa ditarik atau biar sirkulasinya lancar.
infeksi influenza atau influenza 3 ini menjadi pendukung untuk munculnya pasteurolisis. Kontak tidak langsung ya, bisa melalui makanan, minuman yang tercemar, alat bahan dandang, hewan perantara, angin, bahkan anak kandangnya itu sendiri. Nah, kalau yang bisa menular secara angin ini ya hati-hati. Jadi usahakan nanti kalau memang itu saudara punya ayam yang lagi terisolasi karena ada pastorela, usahakan memang ada pembatasan itu sirkulasinya dengan kandang yang lain atau wilayah jaraknya. Kontak langsung bisa melalui lereng dan tinja. Untuk tinjanya nanti warnanya ini cenderung keputihan. Tapi bentuknya mirip dengan pasta ya. Menurut tidak langsung bisa menyerang jenis ayam yang lain ya. Contoh saudara memelihara ayam komersil karena pastorela bisa menyerang ayam jenis kalkun, itik, bahkan angsa, burung liar, kumis air dan lain sebagainya. Tapi yang paling parah di sini untuk pasteurolisis ini adalah pada kalkun. Terus peroral berinhalasi pun bisa karena dia mampu menular melalui angin ya. Bahan penular bisa melalui lereng hidung, bisa mulut dan alat-alat kandang serta hewan liar. Nah ini yang saya katakan tadi ya, bahwa ada penularan secara horizontal ya, di mana penularan ini dia bisa berawal dari ayam yang sakit ya, dia berinteraksi atau menginteraksi dari burung liar, unggas liar, ataupun nanti dari wadah pakan atau wadah bahkan ada tikus dan lain sebagainya yang bisa menyebarkan ke antar tempat makan, termasuk di dalamnya peralatan kandang dan juga kandang itu sendiri. Jadi nanti terapkan SOP ketika ada suatu kandang ya, vlog A itu dengan vlog B. Nah, ketika vlog A itu teridentifikasi adanya pastorela, maka batasi anak kandangnya, atau ketika pindah mau membereskan kandang yang vlog B itu ada SOP tertentu, ganti baju, mandi, semprot disinfektan dan lain sebagainya. Nah, ini ketika nantinya di beberapa secara tidak langsung itu dia menginfeksi dari ayam sehat, dia akan bisa menyebabkan sakit, bahkan leleran ataupun kotoran atau tinja dari ayam yang sakit ini bisa secara langsung nantinya menginfeksi dari ayam yang sehat. Nah, ini untuk gejalanya penyakit itu bisa secara akut, subakut, dan kronis. Ada 4 ya. Dia menyerang ayam umur 4 bulan lebih. Dia dapat mati mendadak tanpa menunjukkan gejala, dan kematiannya bisa bertahap setiap hari di dalam populasi. Nah, ini banyak nih terjadi, terutama di pastorela. Tiba-tiba hari ini tidak mau makan, terus demam, terus besoknya sudah meninggal. Nah, yang bisa saudara amati di sini ketika hewan itu mengalami pada fase akut. Pertama adalah ada ini pembengkakan ya pada area trakea karena saluran pernafasan atas ya, daerah laring, paring ya. Laring ini untuk nantinya masuk ke dalam paru-paru, dan paring ini adalah yang masuk ke dalam isofagus. Sampai pial, diare berhijau, bercampur, mukus keluar ingus dan lain sebagainya. Ada suara ngorok basah ya. Dan ini biasanya untuk mengeceknya itu di malam hari. Beda ini nanti dengan suara pada CRD, chronic respiratory disease. Dia kayak orang bersin gitu ngoroknya. Nah, itu biasanya CRD. Diikuti dengan konjungtivitis ya, lumpuh, bahkan ada perubahan ketika menjelang kematian pada wilayah jengger dan pial dengan berubah menjadi warna ungu kebiruan. Nah, kalau kronis
Ini disertai abses ya, persendian kaki, sayap, telapak kaki dan lain sebagainya, serta gangguan keseimbangan mirip dengan tortikolis pada ND. Jadi kayak dipelintir lehernya tapi tidak, dia hanya inkoordinasi gerak ya, tapi kepalanya ke atas. Pasca mati yang bisa saudara pelajari untuk sebagai sumber referensi ini apakah penyakit posturella atau tidak, atau kolera atau tidak, atau kolera unggas atau tidak. Nah, saudara bisa melihat pertama adanya petige di organ visceral, terutama di jantung, hati, dan paru, serta peritoneum, dan wilayah ventriculus dan proventriculus. Nah, ini sangat mirip dengan adanya ND. Ya, jadi pada pasca matinya mirip ventriculus, proventriculus, ada petige. Yang berikutnya hatinya membengkak berwarna pucat ya, ada nekrosis multivokal pada permukaan hati dan ada jalur kuning pucat dengan bintik pendarahan serta nekrosis abu kekuningan. Titik bisa dilihat adanya radang juga sampai wilayah otak. Ini yang menjadikan kenapa di dalam gejala klinisnya muncul gejala inkoordinasi gerak. Nah, ini silakan lihat di gambar ya. Ini namanya pial ya. Pial oleh unggas itu biasanya menyebabkan kakak dan waktu menjelang kematian dia berubah warnanya menjadi kebiruan. Jadi warnanya aslinya adalah merah ya. Nah, ini dia terdapat leleran, dan leleran ini adalah leleran yang infektif yang dia bisa menyebabkan penularan itu secara tidak langsung maupun langsung ya. Dan lelerannya ini tolong nanti dibedakan dengan snot. Jadi kalau leleran pada kolera unggas itu dari mulut, kalau yang snot nanti dari wilayah hidung. Ini ya terjadi kebengan pial baik simetris asimetris ya. Ini yang asimetris pada sisi sebelah kanan saya, kanan layar. Nah, dia terjadi pembengkakan dari wilayah pial. Selanjutnya bisa juga adanya konjungtivitis ya, radang konjungtiva, sehingga dia menyebabkan ayamnya itu kayak merem aja atau sayu, pandangannya sayu karena adanya konjungtivitis tadi. Pada kalkun mirip nih gejalanya dengan snot ya, mirip dengan snot, ada kebengkakan di wilayah sinus. Jadi kalkun itu dia pialnya hanya satu ya. Jadi tidak terjadi kebengkakan pial, tapi yang terjadi pembengkakan pada wilayah sinus. Nah, pial satu itu contoh lainnya adalah ayam hutan. Ayam hutan itu pialnya hanya satu. Kalau ayam kampung, ayam layer, broiler itu pialnya ada dua. Nanti silakan kalian cek di gambar. Nah, ini yang membedakan ya. Ini snot bedakan dengan kebengkakan pada kolera. Jadi kalau snot itu biasanya cenderungnya simetris dua-duanya kiri kanan. Tapi kalau kolera itu asimetris dan diikuti kebengkakan dari pial. Jadi ini pialnya nggak bengkak. Jadi ini bisa dikatakan bukan kolera unggas, tapi ini adalah snot. Oke, seperti ini gambarnya snot. Ini mirip gejala tortikolis ya, ini bakteri. Ini berkali lagi ini swollen head syndrome ya. Nah, ini yang dibedakan di masing-masing gejala, jadi tidak serta-merta satu gejala itu saja dijadikan acuan ya, kecuali gejala-gejala kunci atau gejala patognomonis. Kalau diadakan pada bangkai khususnya tampak ini ya, multivokal, terus pada jantung ada keadaan kolera akut, dia terdapat ini pembesaran pada hati dan terdapat jaringan mati yang berwarna kekuningan. Artinya tidak seperti warna merah hati, tetapi agak cenderung kekuningan. Nah, ini pada ini ada angsa
ada wilayah hepar, ini ada wilayah heparnya ada kekuningan. Terus pada jantungnya, ya jantungnya ini ada petige. Nah, ini gambarnya sangat jelas. Kalau saudara menemukan gambaran seperti ini, bisa diarahkan misalnya kolera unggas atau pasteurolosis. Oke, ya, necrophoki in liver juice, ya ada foki-foki yang menyebar. Terus merah hijau ya, pada kasus flu kolera ada keputihannya sedikit. Dia ini tidak mencirikan bahwa ini adalah flu kolera merah hijau. Jadi ada yang namanya kasus anaplasmosis ya atau malaria unggas, itu juga sama, gejalanya adalah merah hijau dengan ada keputihan sedikit dan encer. Berikut gambar-gambarnya, silakan nanti diamati ya. Untuk diagnosanya, saudara melihat dari gejala klinis yang dimunculkan, lelerannya dari mana tadi dilihat, terus ada kesulitan nafas, nggak mau basah dan lain sebagainya, termasuk nanti pasca mati. Jadi saudara membedah hewannya itu, kalau tidak ada yang mati gimana? Dimatikan. Jadi kalau di unggas komersil yang populasinya banyak, kalau tidak ada yang mati di hari itu, terus saudara ada kecurigaan terhadap penyakit CRD ataupun penyakit kolera unggas, itu saudara pilih aja dari sekian populasi itu mana yang menunjukkan gejala klinis. Nah, setelah itu dimatikan dengan cara dibikin emboli ya pada pembuluh darahnya. Terus setelah itu ketika sudah mati, silakan langsung dibedah. Nah, setelah dibedah, dia mati nih mana yang menjadi kecurigaan saudara, apakah organ di parunya, di jantungnya, di hati atau lain sebagainya. Untuk pengiriman lab bakteriologis ya nanti selanjutnya dilaksanakan isolasi dan identifikasi. Yang dikirim itu organnya berupa organ paru ya, darah, jantung, hati, swab telinga, leleran mulut ya, leleran mulut, hidung yang tadi yang keluar itu bisa dimasukkan ke dalam ini ya bahan pembawa, contoh kayak ini apa NaCl fisiologis dan lain sebagainya, terus dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Medianya bisa pakai TSA atau nanti pakai blood agar ya, blood agar, klonik kecil, non hemolisis, jernih. Oke. Ini sebagai dari yang tadi. Dan biokimia pakai pemeriksaan biasa ya, biokimia pakai pemeriksaan gula-gula biasanya, atau menggunakan media TSIA, gasnya negatif, H2S-nya negatif, indolnya positif, variasinya negatif. Nah, tindakan penggunaan antibiotik golongan untuk gram negatif, contohnya oxytetracycline, streptomycin, erythromycin, enofloxacin, dan ciprofloxacin. Pencegahannya ini anjing, kucing, domba tidak boleh ada di peternakan, termasuk tikus ya dan burung liar. Hewan dibiarkan tidak kedinginan atau kepanasan atau bahkan terkena angin secara langsung. Kedua, kandang tidak overcrowd ya, kurang minum tidak diperkenankan di sini, dan vaksin pada umur 13 minggu kurang menimbulkan hasil yang efektif. Karena ini biasanya menyerang di umur 4 bulan ya, maka silakan nanti dalam penggunaan vaksin ini menyesuaikan dengan fase produksi saudara. Kalau saya produksinya hanya di broiler ya, ayam ini diserang oleh Pasteurella di umur 4 bulan ya tidak perlu saya vaksin dari Pasteurella. Tapi kalau saudara memelihara layar yang sampai 7 bulan, 6 bulan produksinya dan lain sebagainya, maka saudara wajib untuk menggunakan langkah preventif berupa vaksin. Oke, berikutnya adalah CRD atau chronic respiratory disease ya. CRD ini ya dia menahun ya, bahkan ada sampai saat ini, dan bisa dialami oleh satu individu sampai 1 tahun, 2 tahun,
dan dia tetap hidup, tapi kualitas hidupnya menurun dari unggas tersebut. Dia memiliki morbiditas yang tinggi, tapi mortalitas yang rendah. Sehingga kenapa dari saluran pernapasan atas penyakit berupa CRD ini bisa sampai menahun, karena mortalitasnya rendah. Nah, kecuali ada infeksi sekunder dari E. coli ataupun dari virus Newcastle disease. Dia akan menimbulkan kekurusan ya, pertumbuhan dan produksi yang terhambat ataupun mengalami penurunan secara signifikan. Penyebabnya adalah Mycoplasma gallinisepticum gram negatif, jenisnya pleomorphic, tidak punya dinding sel. Nah, karena dia tidak punya dinding sel dan beberapa antibiotik itu fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhan dinding sel dari bakteri, maka sulit untuk pengobatan dari Mycoplasma gallinisepticum. Saya sarankan nanti ketika saudara menghadapi penyakit ini, gunakan antibiotik yang fungsionalnya tidak menghambat pembentukan struktur dinding bakteri, tetapi lebih ke arah dari penghambatan dari pembentukan RNA ataupun DNA dari bakteri tersebut. Banyak ya antibiotik itu kalau yang menghambat dinding sintesa bakteri, penicillin, bacitracin, cephalosporin, cyclosporidium, vancomycin jangan digunakan. Karena dia hanya menghambat dinding bakteri, sedangkan dia tidak memiliki dinding sel dari bakteri tersebut. Hewan rentannya adalah sama ya, kalkun, burung dara, semua umur, tetapi ayam muda lebih peka pedaging dan kalkun lebih peka daripada ayam lainnya atau ayam broiler, ayam layer. Ya, bahwa nanti di dalam pemeliharaan, terutama di hewan-hewan yang rentan ini, untuk tindakan dari preventifnya atau tindakan dari promotif ya, bisa jadi promotif tindakan dengan mempromokan pertama adalah disinfeksi yang dijalankan secara terjadwal ya, terjadwal. Yang kedua adalah kontrol, contohnya kontrol SOP terhadap penggunaan alat, berapa kali pembersihan di dalam satu hari. Yang kedua adalah SOP ke anak kandang. SOP ke anak kandang ketika dia berpindah dari satu vlog ke vlog berikutnya itu seperti apa? Apakah ada administratif yang diisi atau ada perlakuan tertentu untuk nantinya sebagai biosecurity pembatasan dari penyakit tersebut. Tiga ini sebenarnya sudah cukup kalau saudara melaksanakannya secara disiplin. Jadi kadang kalau saudara tanya apakah ada di dalam kandang-kandang ini ya peternak komersil, kalau ada ayam yang sakit gimana proses penanganan? Kadang macam-macam jawabannya, antara satu anak kandang yang lain, dengan owner, dengan manajerial, kadang beda-beda. Nah, maka itu ya harus disamakan sebenarnya. Ketika ada punya kejadian seperti ini, maka saya harus melaksanakan apa yang itu sesuai ya dan dipahami oleh semua lini, apakah itu anak kandang, owner, manajerial, bahkan dokter hewannya. Oke, cara penularan langsung dan tidak langsung sama ya. Ini tapi bisa menular juga dari induk telur tetas ke anak tetas. Langsung leleran mulut yang saya maksud pastorella yang merah putih tadi sama yang bisa menular secara vertikal itu bukan yang pastorella multisida ya, yang tipe A, bukan yang itu. Jadi ada pastorella tersendiri, gallinisepticum. Nah itu yang fokus dia bisa menular dan ditakuti oleh peternak parent stock. Jadi berbeda dengan kolera unggas yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, berikutnya di sini langsung dan tidak langsung ya. Langsung ya, sama seperti yang saudara ketahui. Tidak langsung juga sama seperti pada kejadian kolera unggas. Gejala klinisnya ini yang berbeda ya. Bahwa ada kebakaran muka di sekitar mata terutama pada kalkun. Nah, kalau tadi kalian lihat yang di bawah yang tadi kalkun sebelumnya itu CRD, dia bengkak banget, terus keluar ingus dari hidung dan air mata, ingat dari hidung. Ini berbeda dengan kolera unggas. Kalau kolera unggas itu keluarnya dari mulut, tapi kalau
ini dari hidung dan mirip dengan kejadian dari senol. Sulit bernapas, dia bernapasnya itu lewat mulut ya, terengah-engah, mangap itu, terus batuk, ngorok, dan bersin. Nah, kayak cekrek tadi ya, itu bersin. Di malam hari mesti ada kayak gitu. Nah, kalau sudah muncul seperti itu terindikasi adanya ini CRD. Jadi malam-malam itu dokter hewan ronda ke kandang. Ya tadi salah satunya adalah melihat ada yang namanya bersin atau tidak. Kalau bersin ya berarti ada CRD, ada indikasi CRD. Tapi kalau nggak bersin ya aman ya. Anak ayam tubuhnya lemah, sehat terkulai, diare fesesnya mirip dengan tanah. Telur gagal menetas, ya gejala-gejala yang lainnya, terjadi sinusitis terhadap modal persendian, ya, ada masa krim berwarna kuning, merah bertahap di persendiannya jika dilaksanakan pasca mati, dan diare berwarna hijau bercampur warna kuning dan putih akhir menjelang kematian. Jadi ada lagi ya ini tadi yang ketika awal terjadi gejalanya dengan feses berwarna merah tanah yang mirip tanah, tapi ketika menjelang kematian berwarna hijau mirip dengan kasus kejadian kolera. Maka warna feses nggak bisa dijadikan acuan untuk penentuan dari diagnosa. Ya, ini muka bilateral di sekitar mata, muka. Kadang keluar ingus dari hidung dan air mata, bukan dari mulut, ya. Napasnya terengah-engah karena terkena infeksi saluran pernafasan atas akibat CRD. Ayam terkulai, ya terkulai kayak penyakit helikopter disease. Ya, helikopter disease kita berantakan. Ini yang terkulai karena akibat CRD. Telur gagal menetas tadi, ada kebengkakan sinusitis di sendi, ada masa krim berwarna kuning, kemerahan dan lain sebagainya. Ini fesesnya ya, hijau, kuning keputih-putihan, ada putihnya seperti ini. Terlihat hijau yang kolera unggas. Tapi saya ingatkan kembali bahwa warna feses ini tidak bisa dijadikan acuannya. Saudara boleh ini menganggap warna feses ini berbeda dengan kasus sebelumnya, tapi itu bukan diagnosa awalnya dia dasarkan dari warna feses, tak boleh. Jadi harus ada uji lanjutan. Gejala pasca mati trakeanya terdapat lendir, maka dan hemoragi serta sinus infraorbitalis, ada mukus berwarna abu-abu berubah nantinya sampai menjadi kemerahan, bahkan ada masa kuning seperti keju. Nah, ini yang menjadi lebih sulit lagi dari ini penyakit Mycoplasma septicum, bahwa pada ersakulitis, kalau saudara paham dari struktur ersakulitis, itu adalah struktur dari unggas, ya, bahwa ada kantong-kantong hawa. Terutama ini akan lebih aktif lagi ketika unggas-unggas itu adalah unggas-unggas yang bermigrasi, yang terbang dan migrasi, yaitu sangat aktif. Tapi yang perlu diketahui lagi bahwa di sakulitis atau di kantong hawa, air sac ya, di air sac itu dia jarang terdapat pembuluh darah di sana. Struktur anatomisnya ada, tapi jarang terdapat pembuluh darah. Nah, ini yang menjadikan ketika suatu penyakit, apalagi itu bakteri, menyerang pada unggas mengenai di wilayah air sac ya, maka dia akan menyebabkan sulitnya untuk fase pengobatan, terutama penggunaan antibiotik. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bersama, dari penggunaan antibiotik itu distribusinya adalah melalui peredaran darah. Jadi kalau peredaran darahnya itu sedikit ke arah sana, maka efektivitas dari pengobatan itu pun menurun juga, walaupun saudara sudah memberikan antibiotik sesuai dengan dosis. Ya, maka butuh cara baru nantinya untuk pengobatan itu. Bisa nanti dalam bentuk inhaler, katakan seperti inhaler, jadi antibiotiknya dispraykan dalam bentuk partikel lebih kecil, biru melalui saluran nafas sampai ke air sac.
atau dengan cara-cara yang lain ya. Infeksi sekunder E. coli ya atau Escherichia coli ini akan bisa nantinya menyebabkan jaringan selaput hati, perihepatitis dengan jantung atau perikarditis. Jadi ada selaput tebal di sana. Nah ini yang tadi kompilasi dengan E. coli ya, dia bisa menyebabkan adanya selaput perikarditis di sini. Berikutnya diversakulitis di kantong hawa. Ini Mycoplasma aeruginosa sulit untuk diobati, bisa menyebabkan kekeruan sampai nantinya penebalan dan menyebabkan eksudat katarasis, eksudat semi kental ya. Ini trakeanya seperti ini, bisa dilihat nanti masuk rongga hidung, ada timbunan eksudat gaseosus padat ya. Diagnosa klinisnya mirip dengan CRD ya, tapi ada gejala mirip dengan kolera unggas, tetapi ada gejala-gejala sinovitis, yaitu radang pada persediaan. Terus pengobatannya ini sintesan dinding tidak disarankan karena dia tidak memiliki dinding sel pada Mycoplasma aeruginosa. Obat menghambat sintesis membran ya, sintesis membran. Terus atau sintesis protein. Dapat menggunakan obat sintesis asam nukleat juga. Pencegahan dan pengendalian sama ya, sanitasi, kandang, multivitamin dan lain sebagainya, termasuk karantina. Hewan sakit dan hewan sehat itu harus dipisah. Oke, terakhir ini adalah snot. Nama lainnya itu adalah Coryza atau Infectious Coryza. Ini nama lain dari snot ya. Ini penyakit influenza pada ayam kronik, bisa berjalan 1-3 bulan, berupa infeksi saluran pernafasan atas ya, dengan model adanya radang kataral pada wilayah hidung, sinus infraorbitalis dan trakea. Dia morbiditasnya tinggi, mortalitasnya rendah ya. Rentannya pada ayam 18-23 minggu. Jadi sering terjadi ayam layer, broiler juga, terutama untuk yang dipelihara secara konvensional atau secara tradisional. Contoh ayam-ayam broiler ataupun ayam-ayam kampung yang diambil dagingnya. Etiologinya dia disebabkan oleh bakteri namanya adalah Haemophilus gallinarum. Ya. Kalau yang kolera tadi adalah Pasteurella multocida tipe A, kalau yang CRD adalah Mycoplasma aeruginosa. Kalau yang Coryza atau snot ini adalah Haemophilus gallinarum. Ingat-ingat ya, nama-nama penyebab dari penyakit-penyakit yang kita bahas hari ini. Dia bakteri dengan batang langsing ya, tidak tumbuh pada TSIA, cara penularannya kontak langsung, tidak langsung. Ayam bisa menjadi carrier. Jadi ayam yang sembuh itu bisa menjadi carrier bagi ayam yang lainnya. Jadi seolah-olah dia sembuh padahal tidak, dia membawa bakteri menulari pada ayam-ayam yang lain. Masa inkubasinya 1-3 hari, sangat cepat ya. Aliran hidung, bernanah dan bau, jadi tidak bukan dari mulut tapi dari hidung. Bisa bengkak wilayah muka bilateral ataupun unilateral, 2 sisi ataupun 1 sisi. Nah, terus jadi nanti kalau saudara meriksanya itu, ini kayak parunya, ini kan ada hidungnya. Saudara pencet hidungnya gini, pencet hidungnya. Nanti kalau keluar cairan berupa cairan jernih ataupun cairan keruh, itu bisa dikatakan dia mengalami indikasi snot. Ya. Bernapas dengan mulut ini dengan CRD ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi terlambat, sehingga secara ekonomis sangat berpengaruh juga. Keluar ingus terus-menerus 4 hari dan suhu badannya panas. Nah, saudara harus tahu dulu standarnya berapa untuk ayam di fase starter atau fase grower. Setelah tahu baru saudara bandingkan. Nah, kalau melebihi antara rentang nilai ambang batas dari suhu tubuh ayam, maka itu dikatakan demam ya.
Kalau di bawahnya dikatakan sebagai subthermal. Oke, jengger bengkak sampai 20 nafsu turun, maka otomatis produksi daging dan produksi telur pun akan turun. Nah ini ya dikatakan tadi infraorbitalis, senot. Nah ini yang dipencet biasanya. Wilayah sini dipencet. Antara mata dan hidung ini pencet. Kalau keluar di ini di apa di rongga itu ini keluar nana ataupun keluar lendir ya, itu bisa diindikasikan bahwa unggas tersebut mengalami senot. Ini ya berlendir di sini. Biasanya kalau dia habis makan itu ya ada bekas makanannya di sini ya. Lempel lendirnya. Jenggernya keras ya, tapi ketahui dulu jengger waktu kondisi normal seperti apa, biar tidak keliru persepsi dalam diagnosa. Nah ini kalau di burung ya, saya coba sedikit kasus di burung. Kalau di burung ini mungkin saudara tahu ini ada burung lovebird ya, yang sebut booming dulu. Kalau di lovebird itu dia tidak keluar di asalnya, di hidungnya, tapi dia melalui wilayah mata. Mata yang buka. Jadi sinus infraorbitanya kan pendek. Ya, antara wilayah mata dengan ini apa lubang hidung. Nah, di luarnya itu di sekitar mata. Jadi dengan matanya itu bengkak dan seolah-olah dia sayu kayak orang ngantuk gitu. Nah, kalau dilihat apa yang teridentifikasi di sana bisa melalui rongga hidungnya ya, ada infeksi dan lain sebagainya, berwarna merah, ada eksudat bahkan dan lain sebagainya, ada munculnya luka dan iritasi. Bahkan kalau varium mengalami atrofi karena tadi dia makannya kurang bagus ya, menyebabkan mekanisme makanan itu hanya cukup di metabolisme basal saja, tidak sampai di kebutuhan untuk reproduksi, maka secara otomatis telurnya pun akan berkurang. Nah, ini gambarannya dari gambar histopatnya, nanti silakan kalian lihat. Gejala klinis seperti yang saya katakan tadi, banyak leleran ya dari wilayah hidung. Wilayah hidungnya bengkak, baik itu unilateral atau bilateral. Sekitar mata seperti spons ya kalau dipegang itu karena ada massa cairan di sana, ada ngorok, keluar ingus dan lain sebagainya. Nah, yang dikirim untuk ke laboratorium itu bahan eksudatnya ya. Ingat, jadi eksudatnya itu diambil, di swab, swabnya dimasukkan di media pengiriman. Nah, nanti dari sana di media pengiriman ditanam, isolasi dan identifikasi. Benar nggak penyebabnya bakterinya dari Haemophilus gallinarum? Nah, pengobatannya golongan sulfa dan eritromisin ya. Pencegahan dan pengendaliannya hampir sama. Dan ini saya bikinkan untuk ini apa istilahnya untuk bekal saudara membedakan antara CRD, Volgalera, Senot dan ND. ND ini sebagai pembandingnya karena ada beberapa gejala yang hampir mirip termasuk pasca matinya. Nah, usahakan nanti kalau kalian belajar di MKU itu membuat ringkasan-ringkasan model seperti ini. Sehingga nanti gampang, tidak harus membaca tiap slide-nya. Kalian membaca ringkasan dari tiap tabelnya. Oke, baik. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya share screen lagi untuk yang belum absen. Silakan. Silakan yang belum absen. Sambil nunggu yang belum absen, monggo kalau ada pertanyaan mengenai materi hari ini, saya persilakan. Tinggal dua orang lagi, Aldi sama Alfian. Silakan.
Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Monggo dilanjutkan aktivitas puasanya kembali ya. Semoga memberikan keberkahan buat saudara-saudara sekalian. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dan harus disampaikan secara online ya karena ada kegiatan di Surabaya, banyak event kemahasiswaan dan lain sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Yuk, saya izin live.